Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalam. Hari Raya Kenaikan Tuhan. Siapa yang menyiapkan hari raya ini? Tunjuk jari. Kok raono toh? Tidak apa-apa. Mungkin kita tidak menyiapkan, namun Tuhan Yesus menyiapkan secara khusus mulai tanggal 19 Mei sampai hari ini. Kalau ibu bapak yang rajin Ekaristi pagi, misa pagi, atau rajin membaca bacaan harian, Injil tanggal 19 Mei sampai 28 Mei ini diawali dengan kalimat yang sama. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, 9 hari lebih Tuhan menyiapkan para murid, menyiapkan kita, supaya ketika nanti ditinggal, siap. Sudah punya sangu, sudah punya modal untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan. Maka kalau direnungkan satu-satu, panjang banget, siap misa sampai jam 12 malam. Maka dari itu, bolehlah kita memberi judul renungan, memilih Hari Raya Kenaikan Tuhan ini dengan kalimat ini. Menjadi alat yang baik bagi Tuhan yang maha baik. Menjadi alat yang baik bagi Tuhan yang maha baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita renungkan tanggal 19 sampai 28 Mei ini dengan diteguhkan dalam Injil suci hari ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka semoga kita siap bersaksi. Yang pertama, di hari Raya Kenaikan Tuhan ini ada 2 hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, Roh Kudus, yang akan mengajar, yang akan mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Tuhan, menemani, menyertai kita dalam situasi sesulit apapun. Maka semoga kita menjadi ayem, tentrem, mesam-mesem, karena diberi Roh Kudus. Dan yang kedua, hal yang diberikan, damai sejahtera bagi kalian. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Dengan kata lain, sebagai pribadi Katolik, murid-murid Tuhan, kita dibangun Tuhan untuk menjadi pribadi yang tangguh, dan optimis. Semoga kita sungguh bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan selama
tanggal 19 sampai 28, kalau tidak salah tanggal 20-21, Yesus pokok anggur. Dan kita yakin kita ini carang-carang ranting-rantingnya. Dan kalau carang ranting itu terpisah, layu, kering, mati. Maka dikatakan di sana, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Kerasukan Yesus. Dan pribadi yang kerasukan Yesus dikatakan, kamu akan berbuah melimpah. Karena pokok anggurnya Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, sukacita kita penuh. Maka semoga sebagai bapak, ibu, anak, siapapun saja tinggal dalam Kristus, pokok anggur, kita akan berbuah dan kita mengalami sukacita yang penuh. Kalau kuliner, jalan-jalan, ya bersukacita. Namun seringkali pulang ziarah, pulang jeng-jeng, halan-halan, kekeselen, keroan, pijetan, masuk angin. Amin? Oh amin? Oh mboten ya. Amin. Nah, dan Tuhan juga mengatakan setelah tinggal di dalam kasih-Nya, kamu harus saling mengasihi. Kalau kita iri, benci, dendam, marah, jengkel, kita yang salah. Kamu harus saling mengasihi. Kalau kita iri, benci, dendam, jengkel, marah, kita yang salah. Bahkan kemarin kita menyampaikan, otomatis otak kita menghasilkan norendorfin yang daya hancurnya sebesar bisa ular. Maka hati-hati. Dan Tuhan mengingatkan, kita adalah hamba, tidak melebihi tuannya, sadar diri, dan rendah hati. Tandanya, kalau melihat orang bisa, melihat orang berhasil, melihat orang hebat, melihat orang bisa ini, dan kita bersukacita, itu berarti kita sudah rendah hati. Namun kalau kita melihat orang berhasil, sukses, iri, kita sadar saja belum. Apalagi rendah hati. Maka semoga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mampu saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, mengasihi Yesus. Tuhan mengatakan di sana, menuruti firman-Ku. Kalau orang Jawa mengatakan, ora sak geleme dhewe. Ora manut karepe dhewe. Namun sungguh hidupnya ingin aku yang lemah ini mewujudkan kehendak Allah sedikit saja. Bukan kehendakku lagi yang kuhidupi, namun kehendak Allah. Maka Tuhan mengatakan, kamu harus bersaksi, kamu saksi semuanya ini. Maka Tuhan mengatakan kemarin, adalah lebih baik aku pergi. Karena kalau tidak pergi, kita hanya menjadi pasif, mendengarkan Tuhan,
mengandalkan Tuhan, maka lebih baik aku pergi supaya kita tidak pasif. Kita menjadi murid-murid Tuhan yang aktif, yang kreatif, yang inovatif. Sehingga hidup kita produktif. Namun kalau kita ditunggoni terus, maka bagus kalau ada orang tua lalu anaknya mendaftarkan kerja di luar kota, di luar pulau, luar negeri, didorong, ojo digondeli. Biar mereka merdeka, belajar memutuskan sesuatu, belajar memilih sesuatu untuk menyusun masa depannya. Ora mbok-mboken. Amin. Tenane lho ya, tenan lho ya. Anakku kudu ana ning kiwa tengenku, ngelus-elus sikilku. Heeh. Mantuk-mantuk. Jangan beri kesempatan anak-anak kita terbang. Dan kita boleh mengambil ilustrasi dari perumpamaan talenta. Semua orang diberi, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, seturut kesanggupannya. Yang 5 dan 2 menjalankan, mengupayakan, untung 5 talenta, untung 2 talenta, Tuhan memuji, Tuhan menghargai. Namun yang dapat 1 talenta dikatakan takut, menyembunyikan talenta itu. Dan ketika tuannya datang, ini Tuan, talenta tuanku kembalikan. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Ambil talenta itu, berikan pada yang 10. Ngeri ya. Kalau kita manja, kalau kita takut, kalau kita tidak berjuang, tidak memperjuangkan hidup ini, Tuhan marah dan mengambil talenta yang ada itu diberikan pada yang 10. Sebagai penutup, puji Tuhan, telah lahir lagu baru, persembahan bagimu. Semoga meneguhkan kita semua sebagai ungkapan hati, menjadi alat yang baik bagi Tuhan yang Maha Baik. Dikarang oleh Mbak Fani dan akan dinyanyikan sore hari ini, kita nikmati bersama.